sekalian, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di hari Senin pagi ini. Saya kira kita masih tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini, karena ini ada, saya yakin Bapak Ibu punya jadwal yang cukup padat ya, apalagi di hari Senin, sehingga kami agak pagi-pagi mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi lah ya di pagi ini. Nanti akan ada tim secara teknis dari timnya Bu Mita beserta tim dari formasi akan menyampaikan beberapa informasi penting ya kaitan dengan BIMTEK kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa jabatan pelaksana itu penting? Karena existing dia masih ada gitu ya. Jadi masih ada 54% jabatan pelaksana ya. 8% itu adalah jabatan-jabatan struktural, sementara 38% itu pelaksana, 54% itu fungsional. Nah, yang 38% ini mungkin ini juga akan bisa berubah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara di Undang-Undang 20, jabatan pelaksana itu kan masuk ke dalam kelompok jabatan non-manajerial. Nah, yang jabatan pelaksana ini saat ini bisa diduduki oleh P3K, ya. Bisa diduduki oleh pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga kami saat ini sedang dan sudah menyusun ya jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Nah, salah satunya adalah jabatan pelaksana. Sehingga ini harus kami informasikan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa jabatan pelaksana saat ini mudah-mudahan bisa mengakomodir bagi mereka yang sudah bekerja di instansi pemerintah tapi belum bisa masuk sebagai jabatan ASN. Nah, makanya salah satu hal yang paling penting dari kebijakan kita adalah tadi terkait dengan tenaga guru dan kesehatan, kita masih prioritas penyelesaian tenaga non-ASN karena memang ada mandat dari Undang-Undang 20. Kemudian juga talenta-talenta baru yang CPNS, termasuk juga yang berdampak pada transformasi digital. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan ini, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya landasan sebetulnya arahan dari Bapak Presiden beserta Menteri Pan-RB. Nah, di waktu yang lama memang kita punya jabatan pelaksana, tapi jabatan pelaksana ini belum termasuk jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Ya, sehingga kita melakukan perubahan. Nah, oleh sebab itu kami sudah mengusulkan kepada seluruh kementerian lembaga supaya menyampaikan usulan. Nah, termasuk jabatan pelaksana ini. Nah, jabatan pelaksananya ini seperti apa? Ini adalah yang ada di dalam Kepmenpan 11 2024. Jadi yang menjadi patokan Bapak Ibu saat ini adalah baik yang untuk PNS maupun P3K itu adalah Kepmenpan 11 2024 ya. Sebagai revisi Kepmenpan 656 ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian ini harus segera karena ini harus masuk nantinya Bapak Ibu sekalian harus menghitung gelondongannya kira-kira berapa untuk masuk ke dalam informasi dalam platform digital kita paling lambat 31 Januari 2024. Nah, oleh sebab itu silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ini dengan pola yang baru. Nah, harapannya nanti dari usulan kita ini nanti bulan Mei atau mungkin sebelumnya kita sudah bisa melakukan proses seleksi CASN. Tapi dengan jabatan pelaksana yang ada di Kepmenpan 11 ya, di Kepmenpan 11 2024. Nah, ini barangkali inti dari pertemuan kita pagi ini. Nanti dari tim akan bisa menyampaikan ya secara teknis seperti apa ya. Dari tim formasi sudah ada ya, Mbak Mita ya? Sudah ada ya? Dari sudah ada, Pak Izin. Ya, sudah bisa memahami Ibu sekalian. Jadi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi ini. Nanti bisa berdiskusi, silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Tapi yang pasti ini karena ini urgent, ini segera langkah-langkah. Demikian nanti dari Bu Mita dengan tim langsung dengan teman-teman. Selamat
Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi sempat terputus Pak Asdep. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri, saya Mita. Saya dari Pokja Evaluasi Jabatan dan pada pagi hari ini kami didampingi oleh teman-teman dari Pokja Formasi. Nah, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait Kepmen 11 tahun 2024 yang baru saja ditandatangani tanggal 11 Agustus tahun 2024 kemarin. Bapak Ibu mohon izin untuk konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Suara. Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi instansi pemerintah yang telah melakukan penataan jabatan pelaksana, karena selain ini berhubungan dengan pengadaan formasi gitu ya, ini juga berhubungan dengan evaluasi jabatan yang akan berpengaruh pada pembayaran tunjangan kinerja atau PPP daerah. Namun izin Bapak Ibu, berdasarkan data per bulan Januari 2024 baru terdapat 21 instansi pemerintah yang telah melakukan penataan jabatan pelaksana baik berdasarkan Kepmen 1103 2022 maupun Kepmen 656 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu mohon izin, di dalam Kepmen 11 tahun 2024 kami mengamanatkan masa transisi pengusulan evaluasi jabatan berdasarkan Japel yang baru. Di dalam Kepmen 11 tahun 2024 kami berikan waktu selama 1 tahun. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu kami akan menyampaikan per bulan Januari 2024 telah terbit 2 peraturan perundang-undangan terkait evaluasi jabatan gitu ya dan jabatan pelaksana. Yang pertama adalah Kepmen 11 tahun 2024. Yang kedua, ini kami peruntukan bagi teman-teman di instansi daerah tentang standar kelas jabatan di lingkungan instansi daerah. Jadi teman-teman di instansi daerah yang sebelumnya meminta persetujuan Menpan terkait penggunaan kelas jabatan bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional, dengan diterbitkan surat Menteri Pan-RB ini, Bapak Ibu bisa menggunakan kelas jabatan bagi jabatan struktural yang tercantum di dalam lampiran surat menteri tersebut dan jabatan fungsional yang terlampir di dalam surat menteri Pan-RB tersebut, namun dengan mempertimbangkan syarat yaitu sudah ditetapkan di dalam peta jabatan dan sudah memiliki persetujuan dari instansi pembina untuk penggunaan kelas jabatan fungsional. Nah, terkait Kepmen 11 tahun 2024 sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu dari Kepmen 656 tahun 2023. Kami menambahkan 2 nomenklatur baru dan mengurangi 2 nomenklatur baru milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami menambahkan 2 nomenklatur baru yaitu nomenklatur pengelola umum operasional dari jenjang pendidikan SD dan SLTP serta Pranata Tantibum. Jadi untuk nomenklatur Tantibum memang diperuntukkan bagi jabatan pelaksana terkait tugas Satpol PP. Jadi ada 2 terkait Tantibum, yaitu pengelola Tantibum untuk syarat pendidikan diploma dan Pranata Tantibum untuk syarat pendidikan SMA. Dan untuk pengelola umum operasional ini berada di dalam klasifikasi operator yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya. Ada di dalam klasifikasi operator itu ada penata layanan operasional, syarat pendidikannya sarjana, pengelola layanan operasional dengan syarat pendidikan diploma, operator layanan operasional, syarat pendidikan SMA, dan yang kami tambahkan saat ini adalah pengelola umum operasional untuk pendidikan SD dan SLTP. Ya, jadi banyak pertanyaan ke kami, apakah untuk saat ini, kondisi setting saat ini, bagi jabatan pelaksana yang jenjang pendidikan SD dan SLTP boleh didudukan di pengelola umum operasional? Jawabannya tidak. Jadi pengelola umum operasional ini kami tambahkan sebagai nomenklatur jabatan pelaksana memang khusus untuk penataan tenaga non-ASN yang insya Allah pengadaannya akan dilaksanakan di tahun ini. Ya, jadi khusus untuk pengadaan penanganan tenaga non-ASN yang dilaksanakan tahun ini. Jadi untuk pengelola umum operasional bukan untuk para PNS existing
yang pendidikannya SD, SLTP atau di bawah SMA. Gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu instansi pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan hasil evaluasi jabatan pasti mengetahui bahwa ada klausul di mana wajib terpenuhi syarat pendidikan. Bagi yang belum terpenuhi syarat pendidikan, khususnya di bawah SMA, kami berikan waktu transisi. Gitu ya. Nah, contohnya yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami untuk teman-teman di instansi daerah adalah Kota Tangerang. Jadi untuk Kota Tangerang, bagi para pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan, kami berikan waktu atau masa transisi 5 tahun agar pejabat pelaksana tersebut memenuhi syarat jabatan. Bagaimana jika terlewat 5 tahun? Jika terlewat 5 tahun, jabat pelaksana tersebut akan diberhentikan dari jabatan pelaksananya sekarang dan didudukan di dalam jabatan pelaksana yang sesuai dengan syarat jabatannya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul di kami untuk nomenklatur pengelola umum operasional di dalam Permen 11 tahun 2024, apakah bisa didudukan gitu ya, atau diisi bagi PNS gitu ya, PNS saat ini dengan pendidikan di bawah SMA? Jawabannya tidak. Jadi memang nomenklatur tersebut khusus untuk pengadaan tahun 2024 dalam rangka penanganan tenaga non-ASN. Gitu ya. Jadi untuk yang kondisi PNS sekarang silahkan disesuaikan nomenklaturnya ke dalam administrasi perkantoran atau operator layanan atau pengelola layanan operasional atau operator layanan operasional dipersilahkan. Gitu ya. Tapi nanti tetap kami bunyikan ada kewajiban untuk sekolah kembali memenuhi syarat jabatan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengelola umum operasional ini hanya untuk pengadaan tahun 2024 ini yang rencananya memang akan diperuntukkan bagi P3K. Gitu. Nah, bagaimana jika instansi ingin menggunakan nomenklatur tersebut di dalam peta jabatannya? Bapak Ibu silahkan menghitung kembali kebutuhannya gitu ya terkait penanganan ASN, ditetapkan di dalam peta jabatan, kemudian disampaikan ke kami evaluasi jabatannya. Kenapa harus di FJAP? Kan dia akan bekerja di mana, unit organisasi mana. Yang kedua, Bapak Ibu juga lihat, jangan lupa lihat sekarang kedudukan jabatannya. Jadi nanti pada proses validasi tidak bulak-balik gitu, kami meminta Bapak Ibu menyesuaikan nomenklatur, balik lagi ke kami dan seterusnya. Gitu ya. Jadi mohon pada saat pengusulan dilihat tugas jabatannya dan kedudukannya itu ada di mana, sehingga bisa digunakan oleh instansi Bapak Ibu atau tidak. Mungkin dari kami Pokja FJAP, dari Mbak Koni silakan. Ya baik, terima kasih Bu Mita. Jadi mungkin pertanyaannya tadi terkait dengan data ASN dalam pengadaan ASN di tahun 2024 ini data yang digunakan yang Bapak Ibu, saat ini kami sedang dalam tahap penyusunan RPP turunan dari undang-undang. Jadi tahap penyusunannya itu RPP dan juga nanti akan ada keputusan menteri terkait dengan pengadaan atau penataan oleh non ASN itu seperti apa. Jadi mohon saat ini kami menyampaikan secara detail seperti apa nantinya, tapi yang pasti Bapak dan Ibu sudah memiliki data keseluruhan tentang ASN-nya itu gambarannya seperti apa, baik yang terdata maupun tidak terdata. Bapak dan Ibu memiliki seperti itu, serta punya potretnya, bahkan sampai dengan sumber penganggarannya itu juga seperti apa, itu tetap ada potretnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Konita. Bapak Ibu dipersilakan selanjutnya mungkin dari instansi pusat ada dari Sekjen DPR. Mungkin Kohos minta tolong di-unmute. Kemudian nanti baru dari Almahera ya, dipersilakan. Dari Sekjen DPR lebih dulu. Baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kami hanya ingin bertanya Mbak Mita, untuk Sekjen DPR telah melakukan penyesuaian jabatan pelaksana tahun lalu ya. Nah, sekarang apa yang kurang, data-data apa yang kurang untuk kami lengkapi dan akan kami kirimkan ke Kemenpan? Itu aja pertanyaannya Mbak Mita.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin mungkin selanjutnya dari Kabupaten Halmahera. Co-host bisa minta tolong di-unmute. Halo. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mita dan teman-teman semua. Kita dari Kabupaten Halmahera Selatan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Pertama terkait dengan persoalan konversi jabatan. Nah, kita di Halmahera Selatan karena memang rata-rata sebagian besarnya itu pegawainya itu dengan pendidikan SMA. Akhirnya kemarin kita yang bendahara kita konversinya ke pengadministrasi perkantoran. Nah, sesuai dengan perkataan tadi Ibu Mita bahwa dokumen konversi yang ada di 656 itu bukanlah sesuatu yang wajib, hanya tergantung daripada daerah. Nah, jadi kira-kira apakah itu tidak masalah kalau misalkan kita buat kayak begitu? Kemudian yang kedua adalah, nah kalau kita konversi ada beberapa jabatan yang kemudian kita konversi ke jabatan yang baru ini yang 11/2024. Nah, otomatis itu kan ada beberapa jabatan yang kemudian dikonversi menjadi satu jabatan. Nah, bagaimana cara kita menghitung beban kerjanya nanti sehingga kalau misalkan taruhlah di OPD awal itu ada 3 jabatan yang kemudian dikonversi menjadi satu jabatan. Nah, ketika menjadi satu jabatan, sehingga yang awalnya 3 orang menduduki jabatan itu kemudian menjadi satu, apakah kemudian 3 orang itu nanti memegang satu jabatan itu? Nah, kemudian yang ketiga, setelah terakumulasi dari hal yang pertanyaan kedua, nah kira-kira hakikat daripada, maaf saya tanya ya, hakikat daripada Permenpan 11/2024 ini yang kemudian dikonversi dari 41/2018, kira-kira hakikatnya apa? Karena kenapa? Menurut saya justru yang ada ini kita miskin jabatan. Sementara yang lama tuh banyak tuh bagus, justru menurut saya kita nggak bingung untuk melakukan pengisian jabatan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya dari Kominfo, Pak Imam, silakan. Co-host minta tolong di-unmute. Barini ya, silakan Barini. Oke, ya. Baik, suara saya terdengar. Terdengar, Barini, silakan. Oke, baik. Mungkin yang pertama Mbak Rita mohon izin, tadi disampaikan di awal ya di paparan bahwa jabatan pelaksana dari Kominfo itu ada 4, 1 clerk dan 3 operator. Tapi setelah kami cek lampiran di Kepmen 11 itu hanya 3 ya, 1 clerk dan 2 operator. Ini mohon klarifikasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi disampaikan kami harus menyampaikan peta jabatan ya, dan juga evaluasi jabatan. Nah, peta jabatan yang saat ini yang untuk mengakomodir perpindahan dari non-ASN ke P3K, ini apakah peta jabatan yang sudah harus ditetapkan Menteri, atau bisa peta jabatan yang memang transisi, karena ini prosesnya kan masih berlanjut lagi ya Mbak nanti ke depannya. Mungkin itu pertanyaan dari kami Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rini. Mungkin mau izin saya menjawab pertanyaan Mbak Rini terlebih dahulu ya. Jadi terkait Kominfo pasca diterbitkannya Kepmen 1103, kemudian diubah menjadi Kepmen 656, ini belum menyampaikan kelengkapan usulan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai Permenpan 45 tahun 2022, gitu ya. Jadi dengan perubahan penetapan di 45, ini belum ada update-nya. Dan setelah kami kaji lebih lanjut, gitu ya, ada beberapa nomenklatur milik Kominfo yang sifatnya dia generalis, gitu ya, bisa disesuaikan dengan nomenklatur jabatan pelaksana lain. Sehingga total sekarang Kominfo sebagai instansi teknis untuk 4 jabatan pelaksana, 1 clerk, 3 operator. Nanti bisa minta tolong dicek lagi Mbak Rini. Nah mungkin kalau tadi disampaikan oleh Mbak Rini, nah tergantung nih untuk Kominfo ini peta jabatannya diatur dengan Kepmen atau Permen.
Nah, jika diatur dengan permen, boleh nanti disampaikan ke kami draft permennya terlebih dahulu. Tetapi kalau Kepmen, seharusnya kan lebih mudah karena tidak ada proses harmonisasi. Nah, kami bisa disampaikan untuk Kepmen yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin sebelumnya, agar tidak ada salah dalam penetapan nomenklatur Japel di dalam peta jabatan yang sudah ditetapkan jika bentuknya Kepmen, Mbak Rini mungkin bisa menyusun terlebih dahulu lampiran konversinya sesuai dengan Kepmen 11 tahun 2024. Agar nanti saat ditetapkan di dalam peraturan tentang peta jabatan yang baru, ini tidak ada kesalahan dalam pengaturan nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, untuk lampiran konversi ini adalah kunci, gitu ya, kunci bagi Bapak Ibu jika ingin menyesuaikan peta jabatannya, mengusulkan evaluasi jabatan. Boleh Bapak Ibu silakan kontak PIC masing-masing, meminta bantuannya untuk mengecek, gitu ya, apakah di dalam lampiran konversi ini sudah sesuai nomenklaturnya sebelum Bapak Ibu tetapkan di dalam peta jabatan, gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bikin dulu belum bikin lampiran konversi, tetapkan di dalam peta jabatan terlebih dahulu. Ternyata di dalam lampiran konversinya tidak berkesesuaian. Misalkan Bapak Ibu menggunakan nomenklatur Japel yang tertutup, gitu ya, atau nomenklatur Japel yang tidak sesuai dengan tugas Japel sebelumnya, gitu ya. Jadi sebenarnya menurut kami, hemat kami, gitu ya, proses idealnya adalah menyusun lebih dulu lampiran konversinya, gitu ya. Silahkan kontak PIC masing-masing Bapak Ibu untuk minta bantuannya, gitu ya, dicek apakah lampiran konversinya sudah berkesesuaian atau belum. Kemudian mohon izin menjawab pertanyaan dari Setjen DPR. Mohon izin Mas, memang Setjen DPR telah melakukan penyesuaian Japel tahun lalu dan tidak ada perubahan di dalam nomenklatur yang Setjen DPR sudah gunakan. Namun jika Setjen DPR ingin menggunakan nomenklatur pengelola umum operasional sebagai untuk pengadaan 2024 dalam penanganan tenaga non ASN, DPR tetap harus mengajukan ke Menpan untuk evaluasi jabatannya, gitu ya. Jadi saat pemangkunya sudah ada, untuk pembayaran tunjangan kinerjanya bisa dilaksanakan. Mungkin gitu Mas. Jadi disusulkan untuk yang pengelola umum operasionalnya. Atau misalkan memang ada perubahan nomenklatur di Setjen DPR yang akan digunakan, gitu ya, berbeda dengan persetujuan Menpan sebelumnya. Itu pun tetap harus dievaluasi jabatan. Nah, kemudian untuk Kabupaten Halmahera, konversi jabatan pendidikan SMA, gitu ya. Bapak Ibu mohon izin, mungkin saya yang salah membaca atau gimana. Di dalam Permenpan 41 2018, untuk nomenklatur jabatan pelaksana bendahara, syarat jabatannya adalah diploma, bukan SMA. Gitu ya. Nah, di dalam 41 2018, kami sudah berikan masa transisi 2 tahun bagi jabatan pelaksana yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai syarat jabatannya. Artinya, seharusnya ketidaksesuaian tersebut sudah selesai di tahun 2020 dan kitalah di sini 2024. Sudah 4 tahun berlalu. Gitu ya. Yang salah adalah saat pengisian, gitu ya, suatu jabatan yang tidak sesuai dengan syarat pendidikan atau syarat jabatannya, ini solusinya masa transisi dan sebagainya tidak bisa. Karena karena pengisian di dalam jabatan tersebut tidak sesuai dengan syarat jabatan. Di dalam Permenpan 41 untuk bendahara syarat pendidikan diploma kelas jabatannya 8. Kenapa 8? Kenapa bukan 6 gitu ya? Atau ada beberapa juga yang 7 gitu ya. Kenapa bukan 6? Padahal syarat pendidikannya adalah diploma. Karena bendahara diberikan kewenangan pengelolaan keuangan kalau berdasarkan Permenpan 41 2018. Nah, per tahun 2023 terkait kewenangan pengelolaan keuangan ini telah ditarik oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan tidak lagi mengajukan atau mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana terkait fungsi atau kewenangan pengelolaan keuangan. Jadi fungsi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara atau PPK ini hanya bisa dilaksanakan oleh JF APK APBN, PK APBN, atau jabatan lain yang bentuknya penugasan atau tugas tambahan dengan syarat memiliki sertifikasi terkait pengelolaan keuangan. Gitu ya. Jadi sekarang bagi Japel, jabatan pelaksana bendahara yang diploma boleh disesuaikan ke dalam nomenklatur penelaah teknis kebijakan. Kenapa? Agar kelas jabatannya tidak turun, tetap sama. Namun tetap kami bunyikan di dalam surat Menteri Pan-RB diberikan waktu 5 tahun agar para mantan pejabat pelaksana bendahara tersebut menempuh S1 agar terpenuhi syarat jabatan untuk duduk di penelaah teknis kebijakan. Sehingga layak
tetap mendapatkan kelas 7. Karena apa? Karena pejabat pelaksana bendahara tersebut sudah tidak lagi bisa mengemban fungsi pengelolaan keuangan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagi bendahara yang SMA ini tidak bisa mendapatkan klausul transisi tersebut. Silakan disesuaikan dengan nomenklatur administrasi perkantoran. Karena dalam masa pengisiannya pun tidak sesuai dengan syarat jabatan yang tercantum di dalam Permen 41 tahun 2018. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan, saya rasa sudah semua Bapak Ibu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kami akan membuka 5 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jadi untuk yang sekarang kami buka 3, mungkin dari Kementerian PPPA, kemudian dari Lampung boleh, kemudian dari Kemensetnek. Boleh minta tolong di Selamat pagi Bu Mita, terima kasih. Mohon izin, saya Indra dari Kementerian PPA. Di sini ada putra kami, Bu Anita, dan teman-teman Bapak bersama. Terima kasih atas penjelasannya disampaikan Bu Mita, bahwa sangat konkret sekali bahwa Kepmen 11 ini tidak berbeda dengan Permen 656. Yang jadi saya tanyakan untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Konita bahwa untuk pengadaan yang 2024 ini, kami ada beberapa jabatan mungkin yang belum masuk di evaluasi kebijakan kemarin Bu Mita. Apakah itu nanti kami dapat mengusulkan jabatan tersebut dengan melalui jabatan kembali atau bagaimana? Dan itu untuk di teman-teman di daerah kita, kita juga bahwa mereka masih terpaku bahwa jabatan itu bahwa dari analis PPA bahwa tadi saya disampaikan pemerintah bahwa jabatan yang disampaikan ke Menpan untuk pelaksana itu bahwa itu khusus. Jadi kalau memang bersifat umum bisa menggunakan jabatan lain. Terima kasih benar. Baik, terima kasih. Dari Setnek, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita, teman-teman. Saya ada pertanyaan yang untuk soal apakah tadi nomenklatur yang baru tadi pengelola umum operasional itu bisa diisi oleh CPNS ya, pelaksana existing itu, yang dari tenaga non ASN itu yang pertama. Kemudian yang untuk anggaran tadi ya, anggaran pengadaan tahun 2024 ini baik itu untuk P3K atau CPNS ya, mungkin kami waktu minggu lalu agak terlambat joinnya, jadi mohon dijelaskan singkat aja maksudnya seperti apa nih untuk kebijakan umumnya gitu ya, apakah harus ada ketersediaan anggaran atau surat pernyataan seperti yang tahun lalu atau seperti apa. Sama yang terakhir, usul perubahan nomenklatur ini dokumennya apa aja gitu, apakah tabel yang di lampiran 656 itu ya atau ada dokumen lainnya. Mungkin itu Mbak Mita dari Kemensetnek. Terima kasih. Baik, makasih Mas Idam. Dari Provinsi Lampung dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Mita, untuk PIC yang pertama, untuk PIC itu tadi untuk Provinsi Lampung diubah ke Mbak Dela ya, ke Mbak Dela. Terus untuk hasil verifikasi yang kedua itu berarti kami mesti menyesuaikan kembali dengan Kemenpan 11 ya. Lalu untuk jabatan pengelola umum operasional, apakah bisa kami langsung alihkan, misalnya yang kelas 1 kami alihkan ke pengelola umum operasional, yang kelas 3 kami ubah juga ke pengelola umum operasional. Jadi yang kelas 1 itu SD, yang kelas 3 itu SMP. Lalu yang kedua, di situ kan ada dalam kedudukan, dalam Kemenpan 11 ada kedudukan instansi pemerintah tertentu. Nah, contohnya tadi mungkin udah Mbak sekilas udah Mbak jelaskan. Contohnya misalnya nakoda kapal. Nakoda kapal berarti bisa kami pakai ya, karena itu ada instansi pemerintah tertentu, tapi kami taruh di Dinas Perhubungan. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih. Mohon izin tadi sepertinya pertanyaan dari Halmahera tuh saya ada yang terlewat gitu ya. Tadi ada pertanyaan beberapa jabatan digabung jadi satu, kemudian perhitungan ABK-nya gimana. Nah, Bapak Ibu, perhitungan ABK-nya nanti setelah penyesuaian Bapak Ibu bisa hitung kembali gitu ya. Jadi nanti sifatnya rekalkulasi. Gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan dihitung kembali ABK-nya setelah ada perubahan nomenklatur. Jadi akan tercermin gitu ya, beban kerja mana yang berlebih dan beban kerja mana yang kurang, nanti solusinya bisa redistribusi. Jadi tetap harus dihitung kembali ABK-nya setelah penyesuaian nomenklatur ke dalam nomenklatur Japel yang baru. Nah, kemudian pertanyaan tadi juga ada hakikatnya apa miskin jabatan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Permen 41 2018, Bapak Ibu pasti akan banyak menemukan nomenklatur yang namanya mirip-mirip, gitu ya. Cuma ditambahin dan, ditambahin atau, gitu ya, ditambahin kata keterangan satu dan lainnya. Nah, sebenarnya tugas jabatannya pun bisa dikatakan sama atau banyak yang beririsan. Gitu ya. Jadi hakikatnya apa untuk penyesuaian nomenklatur Japel ini adalah sifat jabatan yang lebih generalis. Jadi bukan miskin jabatan Bapak Ibu gitu ya. Namun nanti jabatan lebih generalis untuk apa? Untuk mendukung karir juga. Nah, misalkan saya ada di BKD sebagai analis perencanaan SDM, saya S1 manajemen. Saya mau pindah ke organisasi, mau menjadi analis organisasi. Gitu ya. Saya kalau dulu harus pindah jabatan. Kalau saya mau pindah dari BKD ke organisasi, itu definisi kaya jabatan jika kayak gitu ya. Namun perihal perpindahan harus mempertimbangkan formasi. Kalau ada formasinya sebagai analis jabatan, karena nomenklaturnya beragam, sedangkan tugas yang dilaksanakan outputnya adalah rekomendasi kebijakan sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya outputnya sama, cuma satu ada yang di BKD, satu ada yang di organisasi gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya analis perencanaan bertransformasi menjadi penelaah teknis kebijakan di BKD. Analis organisasi pun menjadi penelaah teknis kebijakan di organisasi gitu ya. Kalau saya mau pindah dari BKD ke organisasi, saya pindah jabatan nggak? Enggak. Tidak ada perpindahan jabatan dalam nomenklatur yang sama gitu ya. Jadi memang konsep agility-nya yang kami bangun gitu ya, generalis agar konsep agility-nya itu terbangun. Itu untuk yang pertanyaan di Halmahera tadi. Kemudian untuk pertanyaan dari teman-teman di PPPA, mohon izin mungkin sebelumnya kami juga mengingatkan teman-teman di PPPA karena ada penambahan satu nomenklatur untuk PPPA gitu ya. Kami menambahkan menambahkan pendidikan diploma gitu ya. Nah, mungkin mohon izin teman-teman di PPPA kami juga mengingatkan agar melengkapi dokumen anjab SKJ serta IFJ untuk kedua nomenklatur jabatan pelaksana di mana Kementerian PPPA selaku instansi teknisnya. Gitu ya. Nah, kemudian bagi jabatan pelaksana yang belum masuk, ini silahkan diusulkan ke kami untuk mendapatkan persetujuan hasil evaluasi jabatannya, sehingga tidak ada permasalahan dalam pembayaran tunjangan kinerjanya. Dipersilakan Mas Indra nanti diusulkan ke kami. Kemudian untuk Setnek, usul perubahan nomenklatur Japel ini sama dengan usul evaluasi jabatan Mas Idam. Jadi nanti Mas Idam menyampaikan ke kami lampiran 1, lampiran 3, lampiran 5, serta lampiran konversi. Untuk disampaikan ke kami, serta peta jabatan yang sudah ditetapkan, atau peta jabatan yang setidaknya sudah dipersiapkan gitu, untuk disesuaikan jika memang bentuknya peraturan. Kemudian untuk pengadaan 2024 nanti silakan dengan Mbak Konita. Nah, Bapak Ibu ini pertanyaannya mirip nih dari Mas Idam Setnek serta dari Lampung. Nah, untuk pengelola umum operasional tidak boleh untuk kondisi existing. Jadi bagi Japel PNS sekarang yang pendidikannya SD, pendidikannya SMP di bawah SMA, boleh nggak ke pengelola umum operasional? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tetap masuk ke pengadministrasi perkantoran atau masuk ke operator layanan operasional yang pendidikannya SMA. Gitu ya. Jadi untuk pengelola umum operasional ini hanya untuk pengadaan di tahun 2024 yang ditujukan untuk penanganan non-ASN nanti dengan jalur P3K. Jadi untuk kondisi existing tidak boleh digunakan. Gitu ya, Bapak Ibu, ini menjawab pertanyaan dari Setnek dan dari Provinsi Lampung. Kemudian untuk instansi pemerintah tertentu Pak gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak tulisannya instansi pemerintah tertentu, sekali lagi kami sampaikan baca dulu Pak
tugas jabatannya, serta berhati-hati menggunakan nomenklatur JAPEL di dalam klasifikasi teknisi. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat di dalam klasifikasi teknisi ada syarat keterampilan, ada syarat keahlian. Artinya syarat keterampilan dan keahlian tersebut wajib dimiliki sebelum duduk di jabatan. Nah, pertanyaan saya, jika di Lampung ingin menggunakan nahoda, boleh atau nggak boleh? Tapi saya juga mau tanya, ada kapal negara kah di sana? Gitu. Kemudian kapal negaranya kelas berapa? Klasifikasinya masuk di dalam nahoda kelas berapa? Ada. Gitu ya. Dan apakah sudah sesuai sertifikasi keterampilan dan keahliannya dengan di lampiran Kepmen 656? Semuanya wajib terpenuhi tanpa terkecuali. Gitu ya. Jika memang sudah yakin, sudah terpenuhi semuanya, kami akan mengkontak instansi teknisnya Kementerian Perhubungan. Gitu ya. Apakah memang Provinsi Lampung sudah terdata memiliki nahoda kapal negara di sana? Gitu ya, karena ini terkait pemenuhan sertifikasi khususnya bagi jabatan pelaksana di dalam klasifikasi teknisi. Gitu ya. Nah, nanti silakan dari Provinsi Lampung untuk menyesuaikan kembali lampiran konversi dengan menghubungi PIC seperti yang tertera di layar tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin 2 lagi. Nanti boleh dari tadi ada dari BPOM dan Mahkamah Agung, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Mita atas. Halo? Ya, terima kasih Bu Mita. Terdengar suara saya, Bu? Ya, saya mau nanya, kalau yang SD itu kan dia tidak mau sekolah lagi karena umurnya udah umur 50-an. Nah, itu seperti apa, Bu? Lalu tukinnya apakah di kelas 5 itu atau seperti apa mekanismenya, Bu? Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, makasih Mas Reza. Selanjutnya dari Mahkamah Agung, dipersilakan. Mas Fajar, silakan. Terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sebenarnya hampir sama dengan yang dari BPOM tadi. Cuman pertanyaan begini Mbak, kalau misalkan yang bersangkutan sudah melanjutkan sekolah ya, jadi melanjutkan sekolah, kualifikasi sudah kualifikasi pengadministrasi perkantoran misalnya. Nah, apakah setelah 5 tahun Mahkamah Agung bisa merubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatannya? Padahal kita pahami kalau yang di jabatan fungsional perubahan nomenklatur jabatan berarti kan harus seleksi lagi. Nah, ini mohon arahannya kira-kira seperti apa untuk yang kualifikasi SD dan SMP. Itu saja Mbak Mita. Oke, makasih Mas Fajar, Mas Reza. Mohon izin, jadi untuk tergantung nih bunyinya di dalam surat persetujuan BPOM, seingat saya tetap diberikan kelas jabatan sama dengan kelas jabatan saat ini. Nah, pertanyaan saya, kelas jabatan saat ini tuh kelas berapa? Gitu ya, jika dia duduk di jabatan pengadministrasi keuangan gitu, atau misalkan pengadministrasi umum gitu ya, seharusnya SMA dapat kelas 5, tapi dia masih SD SLTP. Nah, dia dibayar sekarang saat ini dengan kelas berapa? Dengan kelas 1 kah karena dia SD gitu ya, atau dengan kelas 3 kah karena dia SLTP? Jika dia dibayarkan dengan kelas 1 atau kelas 3, tidak boleh saat ini dibayarkan dengan kelas 5. Di surat menterinya bunyi, tetap dibayarkan sesuai dengan kondisi kelas sekarang, boleh dibayarkan dengan kelas 5 jika yang bersangkutan sudah SMA. Gitu ya. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan tidak mau sekolah, mendekati pensiun gitu ya. Nah, kalau hitung-hitungannya sebelum 5 tahun dia sudah pensiun ya alhamdulillah gitu ya, itu rezekinya dia gitu, nggak ada kewajiban untuk sekolah. Tetapi jika 5 tahunnya itu lewat dia belum pensiun gitu ya. Nah, nanti kita lihat kebijakannya apakah nanti ke depannya pengelola umum operasional ini akan dibuka untuk ASN juga, bukan hanya untuk pengadaan 2024. Berarti yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan pengadministrasi perkantoran, disesuaikan ke nomenklatur yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tapi untuk saat ini tetap gunakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat persetujuan Menteri Pan-RB-nya ya, Mas Reza ya. Tidak boleh berlawanan dengan apa yang sudah ditentukan di sana. Kemudian pertanyaan dari Mas Fajar, jika yang bersangkutan sudah sekolah SD SLTP, sekolah SMA, mau berganti nomenklatur boleh nggak? Boleh.
tinggal disesuaikan saja untuk nomenklatur jabatannya. Jika sudah ada di peta, tinggal meng-SK-kan gitu ya. Jika belum ada di peta, silakan diciptakan di peta, kemudian di FJAB untuk pembayaran kelas jabatan dan tukinnya. Nah, bagaimana apakah memang harus tes dan lain-lain seperti JF jika berganti nomenklatur? Tidak. Untuk jabatan pelaksana yang menjadi syarat untuk duduk adalah pemenuhan syarat jabatannya, kualifikasi pendidikan maupun sertifikasi lain yang melekat sesuai dengan klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksananya. Mungkin gitu ya Mas Fajar, Mas Reza. Nah, Bapak Ibu mohon izin, sepertinya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti dari Mbak Koni menjawab pertanyaan yang setnek dari Mas Idam ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Mita. Jadi mungkin kalau terkait dengan pengadaan 2024, mungkin saya rangkum saja. Sesuai dengan surat Menteri Pan-RB, maka akan dibuka P3K untuk non-ASN dan juga PNS, itu CPNS untuk pelamar dari kategori umum. Apakah membutuhkan surat jawaban mutlak? Iya. Jadi Bapak dan Ibu, kebutuhannya juga harus tetap mempertimbangkan anggaran di pusat maupun di daerah. Nah, jadi tetap sesuai dengan pedomannya bisa di-download di aplikasi informasi menggunakan akun admin pusat seperti itu. Jadi disilahkan di-download saja di informasi, di situ sudah ada format untuk SPTJM dan juga surat usulannya itu seperti apa. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi PIC masing-masing. Kalau di pusat itu ada Mas Suhada, biasanya beliau sering share di grup portal khusus untuk pusat, dan untuk Pemda ini juga sudah ada PIC masing-masing dari organisasi maupun BKPSDM bisa menghubungi PIC seperti apa nanti jika ada kesulitan, terutama dalam proses penginputan di aplikasi informasi. Ya, mungkin demikian Mbak Mita, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, mungkin mohon maaf, pertanyaan tidak bisa semuanya kami jawab. Untuk pertanyaan teknis, silahkan menghubungi PIC masing-masing yang sudah tertera untuk instansi daerah. Untuk instansi pusat, silahkan menghubungi saya, gitu ya, terkait tindak lanjut dari rapat bimbingan teknis pada pagi hari ini. Kami mewakili Bapak Abba Subagja selaku PLT Deputi SDM Aparatur, mohon berkenan untuk menutup atau mengakhiri Zoom pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terkait materi, silakan kontak PIC masing-masing. Nanti PIC masing-masing akan memberikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasama dan komunikasinya yang baik pada rapat pagi hari ini. Kami mohon leave. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.